Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam semangat belajar yang lillahi ta'ala. Nah, untuk pelajaran diniyah hari ini, yaitu pelajaran tarikh, Ustazah akan melanjutkan kisah tentang para nabi. Dan sekarang kita lanjut ke kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah anak-anak, siapakah Nabi Soleh alaihi salam ini? Nabi Soleh adalah salah satu nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang bernama kaum Samud. Nabi Soleh alaihi salam diutus di daerah Al-Jazirah, yaitu daerah antara Madinah dan Syria. Usianya mencapai 70 tahun dan meninggal di Makkah. Nabi Soleh alaihi salam Allah utus kepada kaum Samud. Nah, siapakah kaum Samud ini? Kaum Samud adalah nama yang diberikan pada suatu suku yang terhitung kebahagiaannya dari bangsa Arab. Kemakmuran dan kekayaan alam yang dulu dinikmati oleh kaum Ad kini telah diwariskan kepada kaum Samud. Nah, anak-anak masih ingat gak siapa kaum Ad? Nah, kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihi salam yang Allah hancurkan disebabkan mereka gak mau ngikutin dakwahnya Nabi Hud, yaitu untuk beriman, untuk menyembah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, selanjutnya bukan hanya kebahagiaan, kemakmuran, dan kekayaan aja yang mereka dapetin dari kaum Ad yang dulu, akan tetapi tanah-tanah subur yang memberi hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan, dan ternak yang berkembang biak, serta taman-taman yang indah bagaikan surga. Kaum Samud ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala dan memujanya. Bahkan mereka rela berkorban dan meminta perlindungan dari segala macam bencana dan musibah, serta mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan hanya kepada berhala-berhala itu. Kemudian setelah itu Nabi Soleh datang kepada mereka memperkenalkan diri bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing, untuk mengajak mereka untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Namun ternyata dakwah yang disampaikan oleh Nabi Soleh untuk menyembah Allah dan berharap hanya kepada Allah itu tidak mau diikuti oleh para pemimpin kaum Samud. Jadi intinya kaum Samud itu menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Dikarenakan kaum Samud gak mau ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihi salam untuk menyembah Allah, akhirnya Allah membuktikan kebesarannya lewat mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, yaitu salah satunya Nabi Soleh diberikan kemampuan mampu mengeluarkan seekor unta betina dari dalam batu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperlihatkan kepada kaum Samud. Akan tetapi ternyata anak-anakku sekalian, kaum Samud ini mereka ini sombong. Mereka nggak mau ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Padahal mereka sudah melihat kebesaran Allah. Malah mereka memilih kufur atau ingkar. Jadi mereka itu, kaum Samud ini, padahal sama Allah udah dilihatin nih kebesaran Allah. Allah mampu mengeluarkan unta dari dalam batu lewat Nabi Soleh. Saking sombongnya mereka tetap tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah
membunuh unta betina itu sampai pada akhirnya kaum Samud itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman atau dengan azab yang mengakibatkan tubuh mereka hancur. Nah, anak-anak, itulah kisah singkat tentang Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya yang bernama kaum Samud. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihissalam ini adalah sebagai manusia kita hanya diperbolehkan menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan hanya diperbolehkan berharap apapun kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang terakhir, sebagai manusia kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Karena manusia yang sombong itu tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah udah gak suka, nanti bisa-bisa Allah marah. Kalau Allah udah marah sama orang sombong, maka tempatnya itu adalah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku yang sholih-sholihah, berarti kita harus menghilangkan sifat sombong dalam diri kita ya, biar kita jadi manusia yang Allah sayangi dan jadi manusia yang Allah cintai. Karena kalau kita sudah jadi manusia yang Allah sayangi dan Allah cintai, maka insya Allah tempat kita kelak adalah surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian fahami ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.